Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberi kenikmatan sehat, kenikmatan iman, juga kenikmatan Islam, sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita dengan sebaik-baiknya. Kita masih senantiasa diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas positif bagi kehidupan kita. Salat salam juga kita haturkan kepada suri tauladan kita, contoh terbaik bagi kita semua, Nabi besar Muhammad SAW. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita lanjutkan kajian kita kitab Jurumiyah dengan bab dzaraf zaman dan dzaraf makan. Nah, apa itu dzaraf zaman dan dzaraf makan? Baiklah, kita kaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Utai bab kang mertelakake dzaraf zaman lan dzaraf makan. Dzarfuz zaman utawi kang den arani dzaraf zaman huwa ya sing diarani dzaraf zaman iku ismuz zaman, isim zaman. Jadi yang namanya dzaraf zaman itu adalah isim zaman. Zaman itu apa? Zaman itu waktu, menunjukkan waktu. Jadi isim zaman, isim yang menunjukkan waktu. Al-mangsubu kang den nasobake, isim zaman al-mangsubu, isim yang menunjukkan waktu yang i'rabnya selalu mansub, selalu nasab. Bit takdiri fi, kelawan ngira-ngiraake maknane fi. Jadi dengan memperkirakan, memberi makna di. Jadi meskipun tidak ada lafal fi, tetapi di situ kita maknai artinya dengan kata di. Jadi ada menunjukkan waktu. Nahwu al-yaum. Jadi hari ini. Jadi hari ini, al-yaum, pada hari ini, itu juga menunjukkan adanya makna fi. Jadi seakan-akan ketika kita mengatakan al-yaum, itu ya di hari ini, pada hari ini. Fi hadzal yaum, pada hari ini, yang menunjukkan kekinian, menunjukkan waktu. Wal-lailatu, demikian juga lafal al-lailatu, di waktu malam. Jadi malam hari ini, di waktu malam. Wa ghadwatan wa bukratan wa ghadan.
wa saharon wa itmatan wa sobahan. Jadi itu semua adalah menunjukkan tempat, menunjukkan waktu maksud saya. Jadi al-yaum menunjukkan pada hari ini, wal-laila pada malam hari ini, wa ghadawatan pada pagi hari ini, wa bukrotan ya pada pagi hari ini, wa ghadan pada besok hari, wa sobahan juga pada hari ini. Jadi contoh-contoh wal-laila misalnya, al-yaum misalnya, nahwu qaulika sumtu al-yaum, sumtu al-yaum, saya berpuasa al-yaum pada hari ini. Jadi al-yaum menunjukkan waktu di saat berlangsungnya aktivitas itu. Puasa saya pada hari ini, atau saya berpuasa di hari ini, bukan hari kemarin, bukan hari esok. Fal yaum mangsubun ala dzarfiyah az-zamaniyah. Kata al-yaum, sumtu al-yauma, al-yauma sumtu al-yauma, saya puasa pada hari ini. Kata al-yauma ini i'rabnya adalah nasab, al-yauma. Mansub ala dzarfiyah, dinasabkan karena dia sebagai dzaraf zaman, adzarfiyat az-zamaniyah. Bi sumtu. Wa mithlu sumtu yaumal jum'ah. Contoh yang lain adalah sumtu yaumal jum'ah, saya berpuasa di hari Jumat. Au yaumal khamis, atau juga di hari Kamis misalnya, saya puasa di hari Kamis. Wal lailah, contoh yang lain adalah al-lailah, nahwu i'tikaftu al-lailata, saya telah beriktikaf, saya telah melaksanakan iktikaf pada malam hari ini, di hari ini, di malam ini. Nah, ini menunjukkan waktu iktikaf saya. Jadi al-lailah. Wa ghadawatan, nahwu azuruka ghadawatan, fa azuruka fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatir, fihi wujuban takdiruhu ana, wal kaf dhamir al mukhatab maf'ulun bi mabniun alal fathi fi mahalli nasbin, wa ghadawatan mansubun ala dzarfiyati az-zamaniyati bi azuru. Jadi azuruka ghadawatan, saya akan mengunjungi kamu, saya akan mengunjungi kamu ya pagi hari ini, ya besok hari saya akan mengunjungi kamu. Jadi di hari besok, di hari ini, di malam ini semuanya adalah menunjukkan waktu. Nah, demikian juga bukrotan wa saharon wa ghadan wa atamatan wa sobahan. Ini semua adalah disebut sebagai dzaraf zaman.
Jadi keterangan waktu. Wa masaan ini juga menunjukkan dzaraf zaman, waktu sore hari. Misalnya aji'uka masaan, saya akan mendatangi kamu masaan, di waktu sore. Saya akan mengunjungi kamu di waktu sore. Wa abadan, lafal abadan, selamanya. La ukallimu Zaidan abadan, selamanya saya tidak akan berbicara, saya tidak akan dengan Zaid misalnya. Nah, ini menunjukkan waktu. Wa amadan, sepanjang masa saya juga tidak akan, sepanjang masa. La ukallimu Zaidan amadan, sepanjang masa saya tidak akan ketemu, saya tidak akan berbicara dengan Zaid misalnya. Nah, ini adalah menunjukkan waktu atau dzaraf zaman. Wahinan, demikian juga lafal khinan. Wahinan, lafal khinan. Taqulu qara'tu khinan. Wa qara'tu fi'lun wa fa'il, wa khinan mansubun al dzarfiyah az-zamaniyah wal khin az-zam al-muhim. Jadi saya membaca ya di saat ini. Jadi saat ini saya sedang membaca. Nah, kata khinan di sini juga masuk bagian dari dzaraf zaman yang harus dinasobkan. I'rabnya nasab. Khinan, asbahan, sobahan, abadan, amadan, semua adalah mansub, dinasobkan karena kedudukannya sebagai dzaraf zaman. Wa dzarful makan, sekarang wa dzarful makan, adapun yang dimaksud dengan dzaraf makan atau keterangan tempat adalah huwa ismul makan. Jadi dzaraf makan itu adalah nama untuk tempat, nama keterangan untuk tempat. Al-mansubu bi taqdiri fi, yang juga harus nasab i'rabnya, dinasobkan. I'rabnya harus selalu nasab. Bi taqdiri fi juga mengandung makna fi. Jadi seakan-akan ada makna fi di situ, ada maknanya di situ ya. Contoh adalah amama, khalfa, amama, di belakang. Ini menunjukkan tempat. Di depan, ya, amama, di depan. Ini menunjukkan tempat. Wa khalfa, di belakang. Wa qaddama, ada di depan juga. Wa waro'a, ada di belakang. Wa fauqa, ada di atas. Wa tahta, ada di bawah. Wa inda, ya ada di hadapan, ya, ada di hadapan. Wa ma'a, ada beserta. Jadi tidak jauh-jauh. Wa izza'a, wa khina'a, wa khida'a, wa tilqa'a, wa huna, wa samma,
wa ma asbaha dzalik. Jadi yang namanya dzaraf makan adalah isim makan yang dimangsubkan. Jadi i'rabnya selalu mangsub, ya. I'rabnya selalu mangsub. Ini di dalam contoh di sini disebutkan ada amama taqulu ngucap sapa sira jalastu amama syekh, saat telah duduk di hadapan syekh, seorang tua, gitu ya. Saat duduk di hadapan seorang syekh. Fajalastu fi'lun wa fa'il. Lafal jalastu ini adalah fi'il dan fa'il. Wa amama, lafal amama adalah mansub, isim yang dinasobkan ala dzarfiyah al-makaniyah karena sebagai keterangan waktu, dzaraf makan. Bi jalastu wasyekh mudhofun ilaih. Jadi lafal syekh ini sebagai mudhof ilaih, sesuatu yang disandari oleh dzaraf makan. Saya duduk di depan syekh, bukan di depannya siapa-siapa, tapi di depan seorang syekh. Wa khalfa, demikian juga yang khalfa, jalastu khalfahu, saya telah duduk di belakang syekh. Jadi saya berada di belakang syekh. Jalastu khalfahu. Wa qadama bimana al-amam. Demikian juga jalastu qadama bidama syekh. Saya berada duduk di depan syekh. Wa waro'a bimana khalfa. Waro'a juga begitu. Jalastu waro'a syekh. Saya duduk di belakang syekh. Wa fauqa, demikian juga lafal fauqa. Nahwu jalastu fauqa as-sat'i. Wa fauqa mansubun ala dzarfiyah al-makaniyah. Wa sat'i mudhafun ilaih. Jadi saya duduk di atas panggung misalnya. Nah, kata fauqa ini adalah sebagai dzaraf makan, tempatnya. Jadi menunjukkan tempat di atas. Wa tahta, saya duduk jalastu tahta saqfi. Saya duduk di bawah atap rumah. Nah, kata di bawah ini yang disebut sebagai dzaraf makan atau keterangan tempat. Wa inda bimakna al-makan al-qarib. Inda ini diberi makna tempat yang sangat dekat. Jadi jalastu inda Zaidin. Jalastu inda Zaidin. Saya duduk berdekatan dengan Zaid. Saya duduk berdekatan dengan Zaid. Fa inda mansubun ala dzarfiyati al-makaniyati wa Zaidun mudhafun alaih. Mudhafun ilaih. Jadi inda Zaidin, kata inda di sini adalah dzaraf makan, keterangan tempat. Sementara Zaidin ini disebut sebagai mudhafun ilaih, sesuatu atau isim yang disandari oleh dzaraf zaman.
inda tadi. Wa ma'a juga begitu. Makanu al-ijtima' nahwu raqibtu ma'a Zaidin. Saya telah berkendara, saya telah naik kendaraan ma'a Zaidin, beserta Zaid. Nah, kata ma'a ini menunjukkan juga dhorof makan, keterangan tempat, di mana tempatnya ini sangat berdekatan dengan Zaid. Wa izaa, lafal izaa bimana muqabil, nahu jalastu izaa Zaidin, di hadapan. Saya duduk izaa Zaidin, di hadapan Zaid. Kata izaa di sini ini juga dikatakan sebagai dzaraf zaman, dzaraf makan ya, atau keterangan tempat, menunjukkan tempat ada di hadapan Zaid. Wa izaa. Wa tilqa'a bimana muqabil. Tilqa'a juga berada di hadapan artinya. Jalastu tilqa'a Zaidin. Saya duduk di hadapan Zaid. Wahuna. Demikian juga kata huna. Kata huna ini juga sebagai dzaraf makan atau keterangan tempat, kata huna. Ismu isyarah, wahuna ismu isyarah lil makan al-qarib wa huwa dzarfu makan. Kata huna di sini artinya di sini huna ini adalah isyarah lil makan, sebagai kata penunjuk untuk tempat. Al-qarib yang dekat. Jadi di sini, ya di sini. Huna. Fahuwa dzarfu makanin. Kata huna ini juga bagian dari dzaraf makan, keterangan tempat. Nahwu jalastu huna. Saya duduk di sini, saya duduk di kursi ini, saya duduk di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa kata di sini ini juga menunjukkan tempat. Saya duduk di sini, di kursi ini. Fahuna mabniun ala sukun fi mahalin nasbin ala dzarfi al makaniyah. Kata huna di sini adalah isim mabni. Jadi isim isyarah mabni, pancet, tidak berubah-ubah harokatnya. Huna di sini. Jadi dimanapun keadaannya, kondisinya ini selalu dibaca huna, tidak boleh hunu, tidak boleh huni, tidak boleh hun, tetapi huna di sini. Dimanapun tempatnya, di depan, di tengah, di belakang, ini selalu dibaca huna. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai mabni, isim mabni, pancet, tetap, tidak bergeming, tidak bergeser. Mabniun ala sukun fi mahali nasbin ala dzarfiyati al makaniyah. Jadi mabni, pancet, ing atase harokat sukun. Harokat sukun fi mahali nasbin ala dzarfiyah. Kedudukannya sungguhnya dia adalah isim nasab karena sebagai dzaraf makan. Wasamma ismu isyarah lil makan al ba'id fahuwa dzarfu makanin. Nahu jalastu summa sama jalastu sama
Fatamma mabniun alal fathi fi mahalin nasbin ala dzarfiyah al makaniyah. Kata thamma di sini ini juga menunjukkan dzaraf makan. Jalastu thamma. Saya duduk di sana. Saya duduk di sana, jauh di sana. Tidak berdekatan. Nah, ini semua adalah isim makan. Jadi kalau isim zaman, dzaraf zaman itu menunjukkan waktu. Kalau dzaraf makan ini menunjukkan tempat. Tetapi perlu diingat bahwa keduanya ini selalu menduduki i'rab nasab. Selalu menduduki i'rab nasab. Meskipun tentu ada yang mabni, ada yang pancet, tidak berubah, ada yang mabni ala sukun. Contohnya adalah huna tadi itu. Wa ma asbaha dzalika, dan apa saja yang diserupakan dengan contoh-contoh itu, min asma'il makaniyah, dari isim-isim makna, dari isim-isim yang menunjukkan tentang tempat. Nahwu yamin, shimal, sebagaimana contoh kanan, kiri, ini juga menunjukkan tempat. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah melakukan pengkajian tentang apa itu dzaraf zaman dan apa itu dzaraf makan. Sekali lagi bahwa dzaraf makan adalah menunjukkan tempat dengan memperkirakan ada kata di dalamnya. Jadi di sana, di sini, ya, huna, atau amama, di depan, waro'a, di belakang, fauqo, di atas, tahta, di bawah. Nah, ini adalah semuanya merupakan dzaraf makan. Adapun dzaraf zaman adalah segala sesuatu yang menunjukkan tentang waktu, sekarang, nanti, besok, kemarin, lusa, dan seterusnya. Itu disebut dengan dzaraf zaman. Baik seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua bisa mendapatkan pemahaman yang cukup untuk membedakan mana yang dzaraf makan dan mana yang dzaraf zaman, sehingga kita bisa menggunakannya dan sekaligus mempraktekannya di saat kita melakukan pengkajian terhadap kitab-kitab, buku-buku, tulisan-tulisan yang tidak ada harokatnya. Semoga kita senantiasa bisa menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, dan senantiasa kita bisa terus mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita berharap agar kita senantiasa bisa meningkatkan dan menambah wawasan kita sehingga hidup kita selalu membaik. Baiklah, pertemuan pada hari ini kita cukupi sekian saja. Semoga seluruh mas santri senantiasa diberi kesehatan dan tetap selalu menjaga stamina kehidupannya dan selalu semangat dalam menjalani hidup ini. Marilah kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.